Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat pagi ya. Hari ini muatan bahasa Indonesia tema 2, subtema 2, kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa sih yang dimaksud dengan teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah suatu teks yang menjelaskan tentang penggunaan atau membuat sesuatu. Teks petunjuk dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan obat. Biasanya berada di kemasan obat yang berisi tentang cara penggunaan dan cara penyimpanannya. Yang kedua adalah teks petunjuk membuat sesuatu. Misalkan berada di kemasan-kemasan mie instan, kopi, ataupun teh. Yang ketiga adalah teks petunjuk melakukan sesuatu. Biasanya berada di majalah atau koran yang biasa kita sebut dengan tips. Tips membersihkan rumah menggunakan desinfektan buatan sendiri. Kemudian yang terakhir jenisnya adalah teks petunjuk denah. Biasanya berada di lampiran undangan acara, misalkan acara pernikahan atau khitanan dan sebagainya. Dalam membuat teks petunjuk harus jelas tujuannya, agar pembaca tidak salah mengartikan perintah yang ada di dalam teks tersebut. Sekarang kalian perhatikan bagaimana cara membuat teks petunjuk yang benar. Yang pertama, teks petunjuk mengandung kalimat perintah. Kalimat perintah biasa diakhiri dengan partikel lah ataupun partikel kan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan deskriptif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, tuliskan petunjuk melakukan sesuatu secara urut dan sesuai aturan yang akan dilakukan. Yang keempat, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Yang kelima, cantumkan hal-hal yang perlu dihindari sehingga tidak timbul hal-hal yang negatif. Yang terakhir, sebaiknya kalian beri tambahan ilustrasi yang mendukung agar lebih memahami isi dari petunjuk tersebut. Struktur teks petunjuk ada 4. Struktur yang pertama adalah tujuan. Berisi tentang tujuan teks tersebut dibuat. Biasanya bagian ini berupa judul atau pengantar singkat. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Berisi alat dan bahan yang digunakan. Bagian ini diuraikan secara rinci baik jumlah maupun ukurannya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi urutan langkah kerja teks petunjuk. Pada bagian ini, kalian harus mengurutkan secara urut dan sistematis. Tidak boleh dirubah langkah-langkahnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bagian ini berisi kesimpulan ataupun ucapan selamat dari pembaca. Bagian ini sifatnya opsional, jadi boleh ada ataupun tidak. Sekarang kamu lihat struktur bagian dari teks petunjuk berikut ini. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang teks petunjuk. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalian lihat kembali videonya apabila belum paham dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.